kita satukan semangat, bangun budaya kinerja berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi dengan saya Mary Julistiana yang akan memandu acara sharing session pagi S3 pagi Biro Keuangan pada hari ini Senin 15 September 2025 dengan mengusung tema laporan benchmarking pelaksanaan ZIP di kantor wilayah DJBC Kalimantan bagian Timur. Yang terhormat Bapak Rahmat Wiyoji selaku Deputi Bidang Administrasi. Yang kami hormati narasumber kami Saudara Ikhwan Safa Sihab dan Saudara Fauzi Alfi selaku tenaga sistem pendukung bagian administrasi BNN. Yang kami hormati Bapak Dedi Bagus Prakasa SE MAK selaku Kepala Bagian Administrasi BNN. Yang kami hormati Bapak Sam Karya Nugraha SE MAK CGE QRME selaku Kepala Bagian Administrasi Keuangan. Yang kami hormati Ibu Heni Widianingsih SPSI MSI selaku Kepala Bagian Perjalanan. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Subbagian di jajaran Biro Keuangan dan Bapak Ibu serta rekan-rekan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Sebelum acara dimulai, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Rama Wardiansyah. Pada beliau dipersilakan. Suara saya terdengar? Terdengar? Terdengar Mas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini, izinkan saya untuk membaca doa menurut dan keyakinan agama saya, yaitu agama Islam. Bagi yang bukan agama Islam, mohon mengikuti sesuai agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya Allah, Tuhan yang Maha Tinggi, pada hari ini kami berkumpul dalam acara pagi ini S3 laporan benchmarking pelaksanaan JETI di kantor wilayah DJB Kaltim. Kami memohon kepadamu ya Allah, mohon limpahkan rahmat, taufik, dan hidayahmu hingga acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar, serta membawa manfaat. Berikanlah kepada kami kekuatan, kesabaran, serta keikhlasan dalam mengemban amanah untuk melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Serta satukan niat pikiran kami ya Allah, dan langkah kami dalam kebaikan. Jauhkan kami dari sifat lalai, perpecahan, dan segala hal yang merugikan. Ya Allah ya Tuhan kami, curahkanlah ilmu yang bermanfaat, rezeki halal, serta jadikanlah hasil dari pertemuan ini sebagai amal soleh yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta para pemimpin kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya kami persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Rahmat Widiaji selaku Deputi Bidang Administrasi untuk berkenan memberikan sedikit pengantar terkait dengan topik S3 pagi ini. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Mbak Mary, suaranya jelas ya? Jelas Pak. Izin jelas Bapak. Jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmatnya pagi ini kita bisa bergabung kembali dalam acara S3 pagi atau sharing session Senin pagi. Tentu pada kesempatan pagi ini yang disampaikan Mbak Mary nggak salah selaku Deputi Administrasi, tapi juga karena merangkap sebagai
PLT ya, sekarang PLT Karo Keuangan. Jadi kewajiban saya untuk hadir di S3 pagi, tentu selaku PLT Karo Keuangan. Sebelum memulai, tentu kita panjatkan juga doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk teman-teman dan saudara kita yang mungkin pada kesempatan sekarang diberikan rezekinya kurang sehat, sakit, Allah segera angkat penyakitnya, sehat sedia kala. Demikian juga untuk teman-teman selalu jaga kesehatan. Oke, pada kesempatan pagi ini kita masih belajar kembali mengambil lesson learn ya melalui benchmarking ke kantor perwakilan DJPB Kalimantan bagian Timur. Dan tentu ini satu bagian yang nanti memang harus kita bisa ambil apa-apa yang sudah berjalan baik di sana dan di kita masih kurang, sehingga penerapan ZI baik menuju WBBK maupun WBBM-nya nanti di lingkup Biro Keuangan selalu on the track dan dalam satu waktu yang bisa lebih cepat dari yang kita rencanakan. Untuk di tahun ini Biro Keuangan memang tidak ada jadwal ya sampai sekarang. Verifikasi lapangan melalui tim penilai nasional Menpan, tapi tidak berarti kita pesimis bahwa apa yang kita lakukan tidak ada kemajuan. Jadi poin itu yang saya berharap kepada teman-teman bisa tetap memiliki energi yang cukup untuk melanjutkan. Dan untuk Biro Keuangan, beberapa waktu yang lalu ada juga pergantian rotasi pejabat. Yang pertama tentu saya sendiri, namun karena masih ditugaskan sebagai PLT, tentu di posisi surat tugas untuk ZI nanti bisa disesuaikan, karena ada juga pergantian pejabat administrator dari Pak Dedi Bagus ke Pak Waluyo. Di kesempatan pagi ini kalau saya cek di absensi, Pak Waluyonya mungkin belum gabung, Pak Dedi Bagusnya, Pak Dedi Bagus juga nggak gabung. Jadi mungkin harus dinotif ya teman-teman untuk tetap bisa mengikuti S3 pagi ke depan. Area 1 dengan demikian akan menyiapkan perubahan tidak hanya Pak Dedi dan Pak Waluyo, tapi juga ada Pak Dedi kedua ya, Pak Dedi Hermawan dengan Bu Ocha. Dicek nih Pak Dedi Hermawannya join nggak? Join ya Pak Dedi ya. Kalau di absennya ada in the meeting, tapi di dalam laptop apa enggak ya perlu dicek. Oke, kemudian yang baru masuk itu Bu Ocha, ada tuh on cam Mas Dedi, makasih. Yang berikutnya Mbak Ocha ya, nanti yang menggantikan. Tentu beruntung juga kita siapapun yang menggantikan bisa cepat mengikuti perubahan yang ada di Biro Keuangan. Ya kalau Mbak Ocha join tapi off cam. Dan Mbak Ocha ini karena dari PKORB tentu lebih mudah untuk bisa langsung running ya, melaksanakan apa yang menjadi posisinya di Mas Dedi selama ini. Itu untuk pergerakan tim dan semangat kita di dalam membangun S3 pagi. Yang berikutnya teman-teman di area 3 dan area 1, saya selalu mengingatkan juga ketika ada pejabat atau pelaksana yang masuk mutasi ke Biro Keuangan dan yang bersangkutan sebelumnya tidak pernah atau sudah lama, maka ada kewajiban onboarding. Kewajiban kepada yang bersangkutan untuk cepat membaca, mempelajari minimal tupoksi organisasinya, tupoksi jabatan barunya, gitu ya, dan peraturan dasar yang berkaitan dengan pelaksanaan tupoksi. Jadi kalau di Mbak Ocha itu perjalanan dinas luar negeri, di sana ada PMK luar negeri berapa? 164 atau berapa Mas Dedi PMK-nya? Seperti itu, ada Persejen 1 2024 ya, itu juga secepat diikuti. Nah, untuk Pak Waluyo nanti ada PP 27
tentang manajemen BMN dan PMK yang ada di bawahnya banyak sekali kalau di BMN. Jadi supaya kita tidak hanya bekerja katanya ya, tapi kalau saya berharap teman-teman bekerja dengan mengikuti aturan yang memang menjadi pedoman, kriteria atau standar bagaimana kita melaksanakan tugas fungsi. Jadi menguji kembali apakah yang selama ini dikerjakan itu business as usual biasanya memang sudah benar, atau kembalikan lagi sudah biasa tapi salah kaprah gitu ya, ketika kita baca di peraturannya seharusnya tidak seperti itu. Jadi ini poin-poin yang di awal saya mengingatkan, ini tidak hanya untuk teman-teman tapi untuk kita semua, termasuk saya sendiri akan seperti itu. Jadi di Deputi Administrasi pun di beberapa tugas fungsi unit kerja saya udah lama tidak menggeluti gitu, maka saya harus refresh atau memang betul-betul bagian yang baru yang harus saya kuasai. Itu poin-poin di awal pertemuan pagi ini. Jadi moga-moga baik dengan kehadiran ataupun tanpa ada saya, kegiatan-kegiatan yang punya manfaat dan berdampak bisa teman-teman lanjutkan. Yang berikutnya yang terkait dengan dinamika yang ada di Dewan yang kita layani, kita support. Saya berharap teman-teman bisa menjaga posisi, sikap, dan perilaku. Siapapun kita hari ini adalah pegawai di Sekjen DPR. Jadi jangan sampai kita kebawa suasana di luar atau di medsos ikut menjelek-jelekkan DPR, menghujat DPR dan seterusnya. Karena kita orang di dalam, maka kalau kita menyadari apa yang disampaikan itu baik, ya kita lakukan perbaikan di internal dan memulai dari kita sendiri. Jadi tidak ikut-ikutan demo, tidak ikut-ikutan menyebarluaskan konten di medsos yang substansinya justru menjelek-jelekkan tempat kita bekerja. Dan yang lebih penting lagi juga nih untuk teman-teman di lingkup Biro Keuangan, khususnya ADMQ maupun perjalanan, selalu hati-hati di dalam pengelolaan data informasi pribadi yang terkait dengan kegiatan anggota maupun TA. Jadi data pribadi itu sifatnya rahasia, tidak untuk di-share atau diberikan kepada orang yang tidak berhak dan tidak memiliki kewenangan. Tolong dijaga baik-baik data yang ada di unit kerja maupun yang ada di dalam penguasaan teman-teman semua. Walaupun kita tahu lebih baik untuk kita simpan sendiri, tidak disebarluaskan dan tidak merasa menjadi bagian yang penting karena tahu dan memiliki data dan informasi itu. Itu yang ingin saya sampaikan. Untuk materi pembelajaran dengan studi banding nanti, masing-masing PIC bisa mendalami, dan kalau memang kita masih perlu perubahan, perbaikan dengan mengambil lesson di DJPB Kalimantan bagian timur, kita terapkan di lingkup Biro Keuangan. Saya kira itu dari saya, Mbak Mary dan teman-teman semua. Makasih untuk supportnya di lingkup tugas masing-masing. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengantarnya Bapak. Selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Dedi Bagus Prakasa untuk memberikan speech. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Deputi, Pak Karo Keuangan, serta Pak Sam, Pak Kabak, Administrasi Keuangan, dan Mbak Heni ya, Bapak Perjalanan. Nah, ini Mas Wawi yang belum kelihatan. Izin Pak, terima kasih sekali lagi. Insya Allah per 11 September kemarin ya saya dilantik sebagai Kepala Bagian Gedung dan Instalasi. Nah ini sekali lagi terima kasih Pak atas bimbingannya selama saya di Biro Keuangan, terus juga terutama di S3 pagi ini ya. Udah dijak bergabung, udah banyak mendapatkan manfaat, sharing ilmu, sharing ide, sharing info. Nah, ya semoga kalau suatu saat nanti saya kangen nih join S3 pagi, tetap bisa diundang dan dikasih linknya sama Mas Santi. Sekaligus juga mungkin saya izin juga Pak terkait dengan keikutsertaan saya di tim zona integritas. Meskipun mungkin saya juga udah bergabung di unit kerja lain, di biro yang lain, di Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma.
Ya mungkin kalaupun nanti tetap dibutuhkan, saya siap membantu kapanpun. Pintu saya selalu terbuka, Pak. Sebagaimana yang seperti sebelum-sebelumnya, pintu saya selalu terbuka bagi teman-teman yang mau diskusi, mau sharing apapun ke saya. Jadi ya terima kasih Pak selagi atas kesempatan yang diberikan buat saya untuk bergabung di jajaran Biro Keuangan. Saya mohon maaf sekiranya ada kesalahan, ada kekurangan selama saya bergabung di Biro Keuangan. Semoga apa yang telah saya jalani selama 2 tahun ini, hampir 2 tahun persis Pak, kurang 1 bulan. Makanya kira saya dimutasinya bulan depan, oh ternyata bulan ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Semoga apa yang saya peroleh selama hampir 2 tahun bawa manfaat bagi saya di kehidupan karir saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dedi. Semoga sukses di tempat yang baru. Dan untuk Pak Dedi juga semoga bisa memberikan yang terbaik untuk bagian DPR. Selanjutnya kita akan memasuki sesi inti dari acara ini, yaitu pemaparan materi tentang laporan benchmarking pelaksanaan ZI di kantor wilayah DJBJ Kalimantan Bagian Timur. Kepada Saudara Iwan Mustafa Shihab dan Saudara Fauzi Alfi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Izin Bapak Ibu dan teman-teman saya yang di lingkungan Biro Keuangan, saya sebagai perwakilan dari tim benchmark ZI akan memaparkan tentang laporan benchmarking pelaksanaan ZI di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur. Ya, yang pertama itu adalah perjalanan penggunaan ZI menuju BBM pada kantor Bea dan Cukai di Kalimantan Bagian Timur. Pertama itu mereka melakukan pencanangan zona integritas pada tanggal 25 September 2019. Apakah yang mereka lakukan? Pencanangan itu yang mereka lakukan itu adalah upaya untuk mengakselerasi tercapainya tujuan dari reformasi birokrasi, yakni peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi instansi yang bersih dari dan bebas dari KKN, yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme, serta peningkatan pelayanan publik bagi mereka. Dan juga kantor wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur ini sudah mendapatkan predikat WBK pada tahun 2021 dan predikat WBBM pada tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, untuk strategi penggunaan ZI menuju WBBM, yang mereka lakukan yaitu adalah peran role model dan pembentukan tim yang solid. Dan juga lalu penguatan mindset dan komitmen bersama, inovasi kinerja dan pelayanan, MONEF secara intensif dan berkala serta tindak lanjut MONEF. Lalu stakeholder intimasi, dan yang terakhir yaitu adalah dokumentasi kegiatan dan penataan arsip yang baik. Nah, untuk selanjutnya itu penguatan mindset dan komitmen bersama. Mereka melakukan pelaksanaan peningkatan integritas dan internalisasi WBBM kepada pegawai, lalu pelaksanaan peningkatan integritas dan internalisasi WBBM kepada PPN-PN, dan juga melaksanakan sosialisasi kepada stakeholder. Nah, proses persiapan yang dilakukan untuk memperoleh WBK dan WBBM oleh mereka yaitu adalah yang tadi saya jelaskan itu pencanangan ZI, lalu penyusunan tim zona integritas, penyusunan dokumen rencana kerja penggunaan zona integritas, penyusunan tim zona integritas dan program kerja tim zona integritas, lalu penggunaan ZI, WBK dan WBBM.
Selanjutnya adalah peran role model dan pembentukan tim yang solid. Tentu saja ada dukungan dari pimpinan sebagai role model dalam unit kerja, baik dalam kinerja maupun integritas. Seluruh pegawai dalam unit kerja mereka akan menjadi satu tim yang solid jika memiliki pimpinan sebagai role model, sehingga dapat terwujudnya penguatan mindset dan komitmen bersama menuju ZI, WBK, dan WBBM. Nah, upaya yang mereka selanjutnya upaya mengurangi resistensi dari pegawai, yaitu adanya industri survey resistensi, lalu tim change agent, dan penguatan pimpinan. Nah, selanjutnya Monef secara intensif dan berkala serta tindak lanjut Monef. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu melakukan mekanisme monitoring dan evaluasi Monef WBK dan WBBM terhadap pelaksanaan ZI di instansi ini dilakukan secara intensif dan berkala secara bulanan, serta menindaklanjuti rekomendasi atau masukan dari Monef tersebut, akan melakukan pemantauan dan memastikan berjalan sesuai rencana pada periode berikutnya. Dan yang mereka lakukan yaitu membuat sebuah inovatif yang dikembangkan untuk mendukung reformasi birokrasi, salah satunya dengan membuat inovasi. Dengan adanya inovasi diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada pengguna jasa dalam mendapatkan pelayanan dari segi waktu maupun akuntabilitasnya. Lalu mereka juga melakukan pendekatan khusus dalam meningkatkan keterlibatan pegawai pada ZI. Yang dilakukan adalah membangun komitmen bersama, memastikan setiap pegawai memahami tugas dan tanggung jawabnya, dan memberikan penguatan dalam setiap kegiatan baik formal ataupun non formal. Nah, selanjutnya itu adalah inovasi kinerja dan pelayanan. Nah, di sini adalah pada saat mereka mendapatkan predikat WBK, mereka mempunyai dua inovasi, yaitu trending dan danisa. Dan pada saat mereka melakukan persiapan dan untuk menuju mendapat predikat WBBM, pada tahun 2023 mereka mempunyai 10 inovasi, dan pada tahun 2024 mereka mempunyai 12 inovasi, dan dengan total dalam 2 tahun itu mereka mempunyai 22 inovasi. Nah, dari inovasi-inovasi yang mereka kembangkan atau mereka bikin itu banyak direplikasi oleh kantor cabang. Jadi banyak aplikasi-aplikasi mereka tuh yang yang direplikasi dengan kantor cabang dari tiap-tiap daerah. Nah, yang paling menonjol, inovasi yang paling menonjol yang mereka lakukan yaitu adalah Silamin Pandai, yaitu adalah sistem layanan mudah dan interaktif untuk pantau dokumen realisasi impor. Maksudnya itu adalah pengguna jasa dapat melihat waktu jatuh tempo LRI, pelayanan jatuh tempo LRI, yang dapat pelayanan meningkat dan tidak ada pengguna jasa yang terlambat dalam penyampaian LRI. Nah, selama tahun 2023-2024, melalui inovasi Silamin Pandai tersebut, rata-rata realisasi pemberian fasilitas bea cukai masuk impor barang menjadi lebih cepat dibandingkan janji layanan. Dan juga ada aplikasi lainnya, yaitu adalah Silamin Rajin, sistem layanan mudah dan interaktif perubahan data dan perizinan TPB. Pelayanan perizinan TPB menjadi lebih mudah dan lebih cepat dan lebih transparan. Selama tahun 2024, mereka melakukan melalui inovasi Silamin Rajin, rata-rata realisasi perubahan data izin fasilitas PLB serta fasilitas KB dan GB menjadi lebih cepat dibandingkan janji layanan. Nah, untuk selanjutnya pasca predikat WBK dan WBBM. Nah, ini yang menonjol dari
yang kami pada saat kami mengunjungi mereka, yaitu adalah inovasi ngopi bahagia. Apa itu inovasi ngopi bahagia? Ngopi bahagia itu adalah itu inovasi dalam jamuan ya, kalau bisa saya bilang. Untuk jamuan misalkan kayak ada tamu yang berkunjung ke kantor mereka dan mereka itu akan nge-treatment kita, ngasih servis kita dengan memberikan specialty kopinya mereka itu loh. Jadi seperti kita kayak di di kafe. Dan menurut saya juga kopinya enak sih. Nah, nggak cuma kita doang sih, maksudnya KL-KL lain juga yang melakukan benchmark ke mereka tuh pasti akan mereka saji di ngopi bahagia tersebut. Dan menurut saya ini sangat inovasi sih, karena kita berdiskusi pun jadi lebih tetap formal tapi lebih terikat lah Pak. Kalau menurut saya ya, kalau dalam ngopi bahagia tersebut. Nah, dan juga ada inovasi prinsip, yaitu profiling integrasi setiap pegawai, yang dimana setiap pegawainya mereka itu pasti akan diberikan reward jika mereka melakukan tugas fungsi mereka dengan baik, seperti itu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fauzi Alfi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Iwanu. Untuk selanjutnya, kalau dilihat dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur, di sini mereka juga melibatkan stakeholder eksternal beberapa, yaitu yang pertama dari ada APH, aparat penegak hukum. Kalau di sini kita lihat itu mereka lebih condong atau lebih fokus membahas atau meneliti atau menyelesaikan kasus berupa peredaran atau pemakai narkotika ya. Di sini seperti contohnya bersama Royal Malaysian Customs Department, mereka melakukan terkait Joint Task Force on Narcotics di perbatasan, dan juga dengan bersama Polda Kalimantan Utara, dia terkait peredaran narkotika, dan ada juga bersama Polda Kalimantan Timur, mereka melakukan pengawasan dan perlindungan masyarakat, terutama terhadap narkotika. Dan ada juga bersama BNNP, Kaltim, dan BNNK Balikpapan terkait peredaran narkotika juga. Dan ada kegiatan lainnya tidak kalah penting yang mereka lakukan bersama APH lainnya. Nah, kalau bisa dilihat di sini, disimpulkan mereka ini sangat mengutamakan atau memperhatikan masyarakatnya agar tidak terkena atau terjerumus ya menggunakan barang-barang yang terlarang. Dan ada stakeholder lainnya dari pemerintah daerah. Nah, di sini ada beberapa pemerintah daerah, itu dari Gubernur Kaltara. Mereka membahas peningkatan perekonomian, dan mereka juga ada bersama Inspektorat Pemkot. Mereka membahas sistem integritas Kota Balikpapan. Ada juga bersama Sekda, mereka membahas terkait DBHCHT dan pajak rokok. Dan ada sektor lain ini ada bersama KL ya, beberapa KL yang bersama ada Duta Besar Singapura mendampingi calon investor IKN, dan ada juga bersama Kementerian Luar Negeri terkait kepindahan kedutaan IKN, pembahasan manifesting antar pulau bersama KSP, pembahasan logistik dan dukungan UMKM bersama PT Pos Indonesia, dan Bank Indonesia terkait pembahasan ekonomi daerah, pembahasan IKN bersama Direktur Eksekutif World Bank Asia Tenggara dan OIKN, dukungan smelter dari Kalimantan Timur bersama Menteri Perindustrian, dan dukungan logistik IKN bersama PUPR dan TNI AU. Dan ada lagi bersama UMKM dan pengguna jasa. Nah, di sini bisa kita lihat ada buzzer UMKM bersama Kemenq, ada ekspor perdana, PT Kaltim perdana industri, pelatihan UMKM di wilayah Kaltara, hingga sampai custom visit customer pada perusahaan penerima fasilitas KITE, PT Balikpapan Forest Industry. Nah, di sini juga ada beberapa inovasi pelayanan publik yang disediakan kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur. Yang pertama di sini ada fasilitas migas, yaitu fasilitas yang memberi pembebasan biaya masuk impor barang tahun hulu gas.
Di sini bisa dilihat dan ada fasilitas TPB. Mereka melakukan capaian layanan perubahan data izin fasilitas PLB rata-rata 1,25 HK dari 3 HK. Dan begitu juga ada penataan bendara, kecepatan pelayanan di jalur merah dan jalur hijau biasanya 8 menit, dan perbedaannya sekarang ada di peningkatan ketepatan hingga 75%. Dan ada inovasi lainnya, ada silamin pandai, silamin rajin, silamin kuat yang sudah disebutkan Mas Ikhwano tadi, dan ini juga ada inovasi lainnya berupa saluran pengaduan yang mungkin kita juga punya ya. Ini ada Span Lapor, ada WISE, Sipuma, silamin kuat, dan tidak lain ada tim penanganan pengaduan KWBC kantor wilayah Bea Cukai Kalimantan bagian timur yang mengelola inovasi aplikasi yang disebutkan barusan. Nah, selain itu juga mereka melakukan reward kepada pegawai, di mana mereka apabila ada pegawai yang berkinerja luar biasa atau memenuhi janji layanan akan diberikan penghargaan setiap bulannya atau seperti Employee of the Month, atau diusulkan untuk mendapat penghargaan di tingkat yang lebih tinggi. Nah, ini ada kegiatan yang mereka lakukan juga untuk mencapai WBK dan WBWM. Kita juga sedang melakukan dokumentasi kegiatan dan penataan nasib yang baik ya. Karena dalam pembangunan ZI menuju WBBM memerlukan dokumentasi kegiatan dari setiap subtim yang terarsip dengan baik pada poin pemenuhan, pengungkit, dan reform. Karena tim penilai akan menyeleksi unit kerja berdasarkan kelengkapan dokumentasi yang dilampirkan sesuai dengan pengisian LKE. Dan juga ada Island of Integrity di berbagai wilayah dari Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Mereka juga melakukan selalu asistensi WBK dan narasumber knowledge sharing penguatan nilai anti korupsi di BDK Balikpapan. Di sini ada Bea Cukai Nunukan mendapatkan predikat WBK, Bea Cukai Tarakan mendapatkan predikat WBK juga, sehingga di wilayah Kalimantan Timur ada Bea Cukai Sangatta, Bea Cukai Bontang, Bea Cukai Samarinda, Bea Cukai Balikpapan. Dan ini beberapa kegiatan yang dilakukan Island of Integrity tersebut. Dari Kalimantan bagian utara ada penguatan integritas pembangunan ZI di Balai Karantina Balikpapan, dan di Kalimantan bagian timur salah satunya ada berperan aktif pada Sekretariat Faksi Kota Balikpapan, penyuluhan anti korupsi pegawai Kemenkyu seluruh Indonesia, hingga BIMTEK calon penyuluhan anti korupsi Kabupaten Pasir dan Kota Samarinda. Nah, dan tips and trik dari kantor wilayah Bea Cukai Kalimantan bagian timur. Yang pertama adalah memastikan bahwa pencegahan fraud telah berjalan efektif dan menghasilkan pegawai yang berintegritas. Yang kedua, melakukan pengawasan dan pelayanan yang optimal dengan pemanfaatan teknologi. Ketiga, menonjolkan inovasi yang didasarkan pada manajemen risiko. Yang keempat ini ada menggunakan kalimat bernada positif dalam menjelaskan maupun menjawab pertanyaan dari tim penilai. Yang kelima, tidak berlebihan dalam penyambutan tim penilai berupa seremoni, pemberian souvenir, jamuan, dan lain-lain. Dan berikut ada kesimpulan bisa kami sampaikan beberapa. Yang pertama ada komitmen dan kepemimpinan menjadi fondasi utama. Kenapa berikut? Karena keberhasilan yang diraih dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan bagian timur ini bisa diraih tidak terlepas dari komitmen kuat pimpinan sebagai role model atau serta solidaritas tim kerja yang terbentuk sangat baiknya. Terus yang kedua ini ada internalisasi ZI harus inovatif dan inklusif. Kenapa berikut? Karena proses internalisasi nilai-nilai integritas dilakukan apabila dilakukan secara menyenangkan melalui program seperti Ngopi Bahagia yang tadi disampaikan oleh Mas Ikhwano, aplikasi prinsip serta dialog internal secara rutin agar seluruh pegawai memahami dan mendukung program ZI. Dan ketiga ada inovasi layanan menjadi penentu keberhasilan. Ini aplikasi seperti Silamin, terus Silamin Pandai dan Silamin Rajin. Di sini terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan dan mendukung predikat WBBM, dan penggunaan teknologi untuk transparansi dan kecepatan layanan menjadi elemen sangat penting. Dan terakhir, ada penghargaan dan motivasi pegawai diberikan secara struktur, di mana di sini reward ini sangat bisa menciptakan motivasi atau budaya kerja yang sangat positif untuk pegawai setiap KL masing-masing, agar lebih semangat dalam memperoleh hasil yang sangat baik untuk memenuhi
kriteria dalam mendukung ZI. Berikut dari kami, mungkin dari ketua tim kami, dari Pak Weda, mungkin ada yang bisa ditambahkan, Pak. Ya, terima kasih Mas Fauzi. Izin teman-teman semua, Pak Deputi, Pak Kabak, Ibu Kasubag, dan teman-teman dari lingkungan Biro Keuangan, menambahkan sedikit ya. Tadi sudah di-share oleh teman-teman, oleh Mas Ikhwan dan Mas Fauzi ya, bahwa untuk di DJBC Kalimantan Bagian Timur ini sudah meraih WBBM yang di tahun 2024, dan itu membuktikan bahwa ada bukti nyata dari komitmen mereka untuk mewujudkan pelayanan publik ya yang bersih, transparan, dan berintegritas. Mungkin tadi mungkin sudah disebutkan kesimpulan, tapi juga saya rekap sedikit ya terkait dengan paparan yang tadi disampaikan. Mungkin yang pertama perlunya terkait kepemimpinan yang bisa menjadi role model ya, karena disebutkan bahwa ketua kepala kantornya itu sebagai paksi juga ya, jadi penyuluh anti korupsi di DJBC. Jadi selain sebagai kepala kantor, tapi juga sebagai penyuluh untuk membuat kaderisasi terkait dengan penyuluh anti korupsi. Jadi benar-benar role model di sana itu sangat menjadi panutan atau teladan bagi seluruh staf yang ada di sana. Yang kedua terkait penguatan integritas ya, khususnya nilai-nilai anti korupsi benar-benar tersampaikan ke pegawai PPN atau P3K sekarang di sini, dan DSP dan stakeholder yang terkait. Lalu ada juga yang nomor 3 mungkin terkait inovasi ya. Jadi banyak inovasi, tadi di awal mereka hanya punya 2, tapi menjelang dia WBBM dia punya tambahan 22 inovasi. Jadi benar-benar menggalakkan ya namanya inovasi, sehingga kegiatan di setiap bagian itu bisa berjalan dengan lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Terus yang keempat mungkin saya lihat juga pentingnya Monef ya, Monef secara berkelanjutan dan konsisten ya. Jadi monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut berkelanjutan terkait dengan pelaksanaan renaksi ini perlu, sehingga jika ada yang tidak sesuai dengan rencana bisa segera dilakukan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengembalikan ke track yang ada. Yang kelima mungkin terkait dokumentasi ya dan arsip yang tertib. Jadi setiap pelaksanaan sekitar ZI mungkin ya tadi perlu terkait dokumen dan arsip-arsip perlu disimpan dengan baik, dengan terstruktur, supaya ya pada saat dibutuhkan kita tidak kesulitan ya untuk mencari dokumen yang ada. Terus perlunya juga budaya positif saat penilaian. Nah kebetulan memang kita tidak untuk ZI tahun ini kita tidak dikunjungi oleh tim KPN, tapi tetap kita tetap mengembangkan budaya positif kepada siapa saja yang ada di lingkungan Biro Keuangan. Nah, yang terakhir mungkin yang dapat saya ambil dari teman-teman di DJBC itu bahwa WBK atau WBBM itu bukan akhir ya, bukan akhir dari pencapaian kinerja dari mereka, tapi itu akan diharapkan adalah menjadi budaya kerja yang berkelanjutan, sehingga ya memang mereka butuh inovasi-inovasi yang bisa mempercepat kinerja mereka, sehingga ya lama-kelamaan itu menjadi kebiasaan yang ditularkan di seluruh pegawai di lingkup unit kerja yang bisa seperti itu. Nah, mungkin kedepannya komitmen juga untuk menjaga integritas perlu ditingkatkan, dan begitu juga dengan kualitas pelayanan publik yang tetap harus dapat dipelihara. Mungkin dari saya tambahnya itu, Mas Fauzi dan Mas Iwan, mungkin
Saya kembalikan ke Mbak Mary ya, MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Weda atas tambahannya. Kita kembalikan lagi kepada MC, Mbak Mary, dipersilakan. Terima kasih atas pemaparan materinya, sangat luar biasa untuk saudara Mas Ivanmu dan Mas Alfi serta Pak Weda. Untuk selanjutnya kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Di sini kami akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Sam Karya Nugraha untuk memberikan tanggapannya. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Mbak Mary. Suara saya kedengeran ya? Izin Bapak. Kedengeran Pak, izin. Siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada tanggapan dan ada pertanyaan saya siapkan untuk pemateri ini. Yang pertama terkait tanggapan ya. Ya tadi kalau kita lihat materi yang disampaikan oleh para pemateri kita, nah itu kita lihat ya bahwa seperti yang disampaikan Pak Karo itu atau Pak Deputi, inovasi itu emang bisa nggak melulu soal aplikasi ya. Teman-teman udah bisa lihat beberapa dari inovasi yang diajukan itu memang bukan suatu aplikasi gitu ya. Jadi jangan terus kita berhenti bahwa inovasi itu harus bentuknya aplikasi. Inovasi itu bisa berupa apa aja, yang penting dia memenuhi beberapa unsur gitu ya. Kalian kebaruan gitu, terus rencana atau terstruktur, tujuan yang jelas dan punya manfaat yang jelas gitu. Jadi kalau selama apa-apa yang diajukan oleh teman-teman itu memenuhi unsur-unsur tersebut, nah itu udah bisa kita daftarkan dan kita anggap sebagai inovasi gitu ya teman-teman. Terus yang kedua itu adalah tadi juga dilihat soal pengelolaan manajemen risiko, itu juga menjadi sebuah inovasi ya. Jadi kita ini saat ini buat kita sendiri, termasuk juga buat kita di Adminko, bahwa pengelolaan manajemen risiko yang ada ini masih kayak semacam ya istilahnya dalam tanda kutip itu kayak memenuhi kewajiban aja gitu ya, kayak memenuhi kalau ada waktunya, ada momennya diminta ini tolong kumpulkan pengelolaan risiko, terus kita buru-buru bikin, bukan suatu kegiatan yang emang berlangsung sepanjang tahun gitu dalam melakukan perbaikan, dalam menjamin tercapainya tujuan organisasi, enggak gitu ya. Nah itu yang harusnya berubah gitu kita semua di semua bagian nih, para kabak nih, kita buat saya sendiri pribadi juga kita harusnya menjadikan kegiatan manajemen risiko ini masuk sebagai kegiatan utama yang harus kita pantau gitu loh. Apakah ada kegiatan-kegiatan kita yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi kita ya, atau di skala biro keuangan misalkan, dan harus kita perbaiki. Nah itu bisa tuh kita juga jiplak inovasi yang ada di teman-teman di sana gitu, yang hasil benchmark itu, dan kita bisa terapkan di kita gitu. Terus yang bagus lagi adalah yang saya lihat kapan janji layanan gitu ya teman-teman. Jadi nggak perlu harus dulu sebagai SPM gitu terus kita punya janji layanan gitu ya. Waktu itu saya masuk promosi sebagai kabak adminku itu, saya tertampar karena saya merasa bahwa layanan di adminku itu lamban gitu. Padahal lamban itu didasarkan atas apa gitu, nggak ada ukuran waktunya, nggak ada satuan waktunya apa, kapan dikatakan lamban, kapan dikatakan cepat, nggak ada gitu loh. Jadi yang pertama saya lakukan waktu itu adalah ngejar ISO 9001 supaya kita punya janji layanan, ada bahwa layanan di administrasi keuangan itu masuk itu sekian jam, sekian hari ada gitu, dan emang ada di kita per dirjen gitu ya soal atau PMK soal 17 hari kerja itu, tapi nggak ada yang mengatur pas masuk di kita selesai verifikasi itu berapa lama, bikin billing berapa lama gitu. Nah teman-teman yang semuanya itu teman-teman yang pelaksana maupun tentunya dipimpin oleh para kabak, harusnya bisa gitu mengidentifikasi dulu layanan kita di masing-masing bagian tuh apa aja gitu ya. Dan setelah kita mengidentifikasi, kita lihat apakah udah ada SOP-nya di layanan itu gitu. Jadi orang nggak bisa ngeluh. Misalkan kayak kemarin saya WA Pak Dedi berapa lama proses dari saya ngirim surat
barang rusak sampai barang rusak diambil itu biasanya berapa lama gitu. Oh ternyata bahkan saya salah ngirim suratnya gitu, makanya Pak Deddy nggak terima-terima dan nggak itu juga kan, apa namanya, menjadi suatu, apa ya, perbaikan buat kita. Bagi kita sendiri ternyata saya aja yang satu bagian sama Pak Deddy, satu biro, nggak tahu alurnya gitu, harusnya begini, suratnya masuk ke sini, terus Pak Deddy akan dispo, dan dalam waktu berapa lama langsung diambil barangnya. Nah itu aja nggak tahu, apalagi orang lain gitu, yang di luar biro kita gitu. Nah itu yang harus kita kerjakan gitu ya, kita cek ada berapa layanan yang kita lakukan, terus kita cek ada SOP-nya nggak di layanan kita, dan kita cek lagi udah pernah kita sosialisasi belum layanan kita. Di sini kita bisa janji, kalau kalian kirim surat ke kita minta layanan 1 hari selesai, langsung kita samperin. Ini SOP-nya gitu. Unit juga bisa mengklaim, dan kita nggak bisa dituduh sembarangan bahwa kita lambat, kita apa dan lain-lain gitu. Dan itu apa namanya, ya harus kita kerjakan, sehingga SETI itu emang tujuannya ini gitu loh, bahwa bukan cuma kita nyari selembar sertifikat, oh iya udah ZI, tapi perbaikan kita lah yang akan diakui sebagai ZI gitu ya, udah ZI kita, karena terlihat bahwa layanan-layanan kita membaik, administrasi kita membaik dan lain-lain. Yang paling tadi disampaikan oleh Pak Weda itu juga penting banget, dan saya baru terbuka kemarin bahwa ternyata dokumentasi dan arsip kita ini parah banget gitu ya. Terutama di tempat saya sendiri juga parah banget gitu ya. Ketika KPK minta, kita nggak punya dokumennya dari tahun 2018 gitu. Misalkan 2019 nggak ada udah. Padahal kan syaratnya 7 tahun gitu ya. Dan ini resiko gitu loh. Dan ini satu kesalahan kita belum punya, istilahnya itu boro-boro DRC ya, disaster recovery, eh, apa kontrol misalnya. Boro-boro lah kita ngomongin, gimana mekanisme kalau bencana. Ini nggak ada bencana aja dokumen udah pada hilang gitu loh. Jadi gimana kita harus bisa nge-save ini, harus bisa memastikan bahwa pada saat, apa namanya, pelaksana atau ASN pindah, mutasi Pak Deddy pindah nih, tahu-tahu komputernya diboyong gitu ya, terus dokumen semua yang di komputer dia diboyong. Padahal di situ ada dokumen bagian itu nggak ada, terus kita nggak ada serah terima. Habis itu misalkan dia pindah tempat, komputernya di situ memang masih, tapi nggak ada yang pakai, rusak, terus kita kembalikan tanpa tahu bahwa di dalam situ ada harta karun bagian gitu, dokumen bagian yang harus kita jaga. Nah itu benar-benar sekarang sangat terbuka aku mata kita gitu ya, bahwa parah banget kita ngurus dokumen kita ini. Dan kalau udah disamperin sama penegak hukum, tewas kita ini. Kita nggak bisa nunjukin ini dokumennya, yang resmi, yang valid, nggak bisa kita. Dan akan sangat berbahaya buat jabatan-jabatan yang memang di situ nih, kayak sekarang aku diancam misalkan, nih kalau nggak bisa menuin dokumen KPK, kamu yang dipanggil. Aduh, kenapa jadi aku ya? Kan bahaya gitu ya. Nah itu teman-teman, kita jangan sampai terjadi, dan semua bagian, terutama ya kita di Biro Keuangan, kita harus segera nyusun, milestone untuk memperbaiki, tata kelola dokumen kita. Saya kemarin udah diskusi sama teman-teman, ada beberapa langkah yang harus kita kerjakan buat mengamankan, dokumen kita, dan sejalan dengan masukan dari Pak Weda tadi, kayaknya kita harus juga jalankan segera gitu ya. Nah itu tanggapannya. Nah kalau pertanyaannya mungkin aku dua, mohon izin ya, Mbak Mary, Mas Ikhwanu. Tadi ada sebut mereka internalisasi SETI-nya inovatif. Nah, kayak apa inovatif internalisasi SETI-nya? Itu apakah kita bisa, terapkan dan gunakan juga di kita di Biro Keuangan. Terus yang kedua penghargaan ya, kayaknya orang lain kok di KL lain gampang banget gitu ya, ada aja penghargaan. Memang nggak melulu soal uang. Nah, kalau di sana kayak apa? Apakah juga sama, cuman, sertifikat gitu? Apakah sertifikatnya juga boleh dimasukkan ke SKP atau apa gitu? Teman-teman sempat menggali nggak terkait reward-nya yang diberikan kepada, pegawai tadi? Soalnya sulit loh tadi memberi reward-nya, kalau dari salah satu kriterianya misalkan dia diberi reward pada saat bisa menjaga atau memberikan atau mendeliver layanan sesuai janji layanan.
Nah, gimana ngukurnya tuh teman-teman di sana? Teman-teman, menurut teman-teman bisa nggak diaplikasikan di kita? Mungkin itu aja tanggapan dan pertanyaan aku. Makasih Mbak Mary. Baik Bapak, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman mau langsung jawab atau bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya lagi Mbak Mary? Baik, eh, ditampung dulu ya berarti ya. Mohon izin, Mas proposal, Waluyo kali mungkin mau nanggapin Mas Waluyo. mohon izin Bapak Waluyo. Terima kasih teman-teman semua yang saya hormati, Pak Deputi, para pejabat administrator, pengawas, dan teman-teman semua. Mohon maaf, mungkin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Waluyo. Saya per tanggal 11 kemarin insya Allah bergabung di Biro Keuangan. Jadi ya insya Allah saya harus belajar banyak nih dari teman-teman Biro Keuangan. Pada dasarnya kami sama Pak Dedi sebenarnya dalam proses transisi ini, Pak Dedi sudah berbagi ilmu, tapi kalau saya berbagi masalah. Jadi nanti mungkin saya harus belajar banyak ya sama Pak Deputi, sama Pak Sam, sama Mbak Eni, sama dan teman-teman yang lainnya. Mungkin saya baru pertama kali bergabung, tadi katanya mulai jam 8, jadi saya mohon maaf Pak Deputi tadi tidak bisa on time, karena saya sebenarnya setengah 8 sudah datang Pak, tetapi ya biasalah masih mengkondisikan di gedung instalasi untuk persiapan transisi nanti sama Pak Dedi, sehingga saya agak terlambat. Terkait dengan tadi yang Pak Sam sampaikan, mungkin inovasi dan sebagainya. Kalau saya sih sebenarnya pada prinsipnya apapun yang menjadi kebijakan organisasi terkait Biro Keuangan, saya akan mendukung inovasi. Jadi mungkin kalau setahu saya kan inovasi itu kan untuk mempermudah pekerjaan, tidak terjadi gap yang terlalu lama, tetapi dengan sistem yang sudah terjaring atau sistem yang disediakan lebih bagus gitu kan, sehingga metode kerja kita itu jelas dan terukur. Nah itu mungkin secara bersama-sama lah saya akan belajar masalah itu. Terus yang kedua mungkin tadi yang Pak Sam sampaikan terkait dengan arsip ya, itu juga agak mengerikan ya kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya mungkin kita ke depannya bisa juga sebagai inovasi bahwa pengarsipan itu harus lebih terkontrol, lebih terdeteksi, dan lebih mudah dicari gitu loh. Apakah modelnya mungkin digitalisasi arsip dan sebagainya. Mungkin informasinya bisa kita standarkan juga. Karena ya dokumen kan kapan dimintanya, tahun kapan kan kita nggak tahu juga, tergantung situasi sama kondisi yang pada saat ini juga. Terus yang hal lain terkait dengan reward tadi Pak Sam sampaikan juga, mungkin bagus juga gitu loh. Jadi penghargaan itu tidak selalu dengan uang, mungkin dengan selembar kertas juga bisa berpengaruh. Kalau mohon maaf, saya tidak menyebutkan waktu di PBW, tetapi saya juga hampir setahun itu dapat penghargaan. Satu capaian output yang memenuhi target, terus keduanya ya kinerja yang memuaskan, tapi tidak hanya dihitung dari capaian realisasinya, tetapi dari target realnya yang kita bisa sampaikan dalam semua hal gitu. Dan itu kalau nggak salah itu biro saya juga menyampaikan ke kepegawaian gitu. Kepegawaian bahwa memberikan reward terhadap beberapa pegawai mungkin. Dan itu mungkin kalau emang mungkin di Biro Keuangan belum diterapkan, itu bisa menjadi menjadi penerapan reward, tetapi nanti dengan penilaian yang mungkin ya agak transparan dan sebagainya, atau memenuhi standar penilaian yang bisa diakui oleh semua teman. Mungkin hal lain tentunya saya mungkin harus banyak belajar, harus banyak berdiskusi, karena ini bagi saya apapun perintahnya pimpinan pasti yang terbaik untuk kita semua. Jadi mungkin pengalaman baru buat saya juga, harus menimbu ilmu baru, karena sepanjang perjalanan saya di Sekretariat Jenderal ini saya belum pernah di Biro Keuangan. Ya mungkin mudah-mudahan menemukan banyak hal dan teman-teman bisa memberikan banyak hal juga.
Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas keterlambatannya. Salam kenal dan mudah-mudahan ya kita bisa diterima di Biro Keuangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Balio. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung ya Pak di Biro Keuangan Terima ini. kasih. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kami buka lagi untuk sesi pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Apakah ada pertanyaan? Mohon izin, mungkin Mas Fauzi dan Mas Ihwanu bisa memberikan tanggapan dan jawabannya terlebih dahulu atas pertanyaan Pak Sam. Baik, terima kasih Mbak Mary. Sebelumnya kami terima kasih banyak atas masukan-masukan yang diberikan oleh Pak Sam dan Pak Waluyo. Banyak sekali saran-saran yang positif terkait inovasi dan reward ya Pak. Nah, di sini saya mencoba menjawab pertanyaan Pak Sam. Mungkin nanti bisa sering sharing sama Mas Ivan kali ya. Inovasi internalisasi apa sih yang kira-kira inovatif yang dari sana ya? Kalau menurut saya tuh kayak Pak Sam bilang, karena itu inovasi itu nggak selalu aplikasi. Dan di sini kalau saya lihat inovasi yang diberikan dari DJBC Kalimantan Bagian Timur ini seperti ngopi bahagia ini. Karena jarang sekali kayak misalkan ini cukup unik ya Pak inovasinya. Karena kegiatan sehari-hari bisa jadi inovasi gitu. Kayak misalkan ngopi, bahkan kita sehari-hari bisa kayak waktu istirahat nongkrong, ngopi segala macam. Nah di sini itu bukan sekedar ngopi atau nongkrong, jadi mereka ngopi bahagia maksudnya ada menu spesial yang mereka sajikan, yang dimana notabene-nya khusus racikan mereka sendiri. Jadi seakan-akan menu ini adalah menu spesial yang akan diberikan oleh atau yang dijamu oleh tamu-tamu yang hadir, yang bertemu dengan staf atau pejabat-pejabat di kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai tim sana. Nah di sana jadi seakan-akan kita ketika dijamu itu, ketika disediakan menu yang sangat spesial, seakan-akan kita merasa terspesial, benar-benar merasa terjamu, nggak yang sekedar cuma bertamu atau sekali itu pulang. Jadi kita ada kesan yang, oh mereka punya menu nih spesial, oh ini rasanya lumayan nih, kita nggak pernah, jarang rasakan lah istilah, mungkin pernah, atau yang suka ngopi mungkin pernah juga, mungkin yang jarang ngopi juga jadi lebih, oh ternyata ada kopi yang seperti ini loh, kayak gitu. Mungkin kalau dari saya mungkin itu sih Pak, mungkin inovasi yang saya tangkap yang beda. Kalau misalkan reward, saya reward ini kita juga nggak berani berharap kayak misalkan ada anggaran yang dikeluarkan dari. Mungkin kalau reward ya contohnya seperti kayak udah kita lakukan selama S3 pagi itu ya itu bukan reward kinerja sih ya, lebih ke kayak misalkan kahut segala macam itu membangun, contohnya itu juga termasuk membangun sih. Kalau reward kita salah satu yang kita harapkan sih memang salah satu inovasi juga sih, belum nemu ya reward yang bisa direalisasikan di Biro Keuangan. Kira-kira mungkin nanti Mas Iwana tuh mungkin ada tambahan dari Pak Weda tuh selain yang bisa diberikan. Itu kalau dari saya, mungkin Mas Iwana ada mau tambahkan. Udah cukup sih, Mas. Izin kalau untuk Pak Weda selaku ketua tim, apakah ada yang ingin ditambahkan juga, Pak? Ya, saya nambahin sedikit ya. Mungkin tadi ya terkait apa, jadi karena ini inovasi ya Pak Sam ya. Jadi memang tadi ya apa bisa dibilang di Kalbak tim DJBC ini inovasinya apa namanya luar biasa gitu ya. Artian peningkatan transformasinya juga luar biasa. Tapi itu juga nggak semata hanya mengejar karena kaitannya dengan safety gitu ya. Jadi karena mereka sebaliknya yakin bahwa dengan adanya inovasi, dengan adanya transformasi baik digital maupun administrasi ya di lingkup mereka, itu akan mempermudah kerja mereka, akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi
stakeholder, dan ya ujung-ujungnya ya apa namanya mempermudah kerja gitu ya. Jadi apa namanya, dan terbukti juga apa namanya dari sekian banyak inovasi banyak yang direplikasi ya di unit kerja internal di JPC maupun di luar. Jadi memang core-nya dari DZI mereka yang dilaksanakan baik itu pada saat WBK maupun WBBM itu memang banyak di seputaran inovasi. Nah, untuk terkait reward ya, reward memang tadi disebutkan oleh Mas Fauzi juga bahwa ada employee of the month gitu ya. Jadi memang ada 2 yang diberikan oleh DJPC Kalbaktim ya. Jadi memang yang pertama terkait piagam penghargaan ya, untuk setiap bulan dilakukan pemilihan employee of the month. Atau yang kedua, mereka yang sudah mendapatkan employee of the month itu akan diusulkan lagi di tingkat karena mereka tingkat wilayah, mungkin di tingkat pusat ya, untuk mendapatkan penghargaan dari apa namanya ya cukai di level apa namanya lebih tinggi. Jadi memang kalau di mereka seperti itu sih terkait dengan rewardnya. Selain itu juga kalau kami coba kulik sedikit, memang apa ya, mereka benar-benar sangat menjaga terkait dengan KPI-nya mereka ya. Jadi memang terkait PK-nya mereka benar-benar concern terhadap hal itu. Bahkan terkait PK juga untuk apa namanya teman-teman misalnya yang membantu unit kerja lain gitu ya, tapi di luar lingkup mereka itu bisa dibilang ada apresiasi lebih dari sisi KPI-nya. Jadi nggak cuma sekedar tugas tambahan, tapi memang KPI mereka bisa naik gitu ya, karena mereka membantu unit kerja lain untuk terkait pekerjaan. Dalam artian kalau di kami kemarin lihat itu misalnya kita mau membangun sesuatu tapi kita nggak punya sumber daya, kita memanfaatkan sumber daya dari tempat lain. Nah itu kita bisa menarik mereka ke apa namanya ke KPI kita, sehingga di KPI mereka juga apa namanya akan muncul terkait dengan tugas tambahan tersebut, sehingga ya kurang lebihnya akan membantu meningkatkan performa mereka secara keseluruhan seperti itu, sehingga secara kinerja juga apa namanya akan lebih dari teman-teman yang hanya mungkin internal di lingkup kerja unit kerja masing-masing. Mungkin itu sih tambahan dari saya. Terima kasih banyak Pak Wida atas tambahannya. Nah, mungkin itu dari kami Mbak Mary dan Pak Sam atas pertanyaannya. Ada tanggapan lagi Pak Sam? Ya sih paling ya gitu apa namanya kita ya nantilah setelah ini mungkin area 4 kita harus area 4, 5 dan 6 gitu kita kumpul kan nanti ada ketua baru ya Pak Dedi serah terima ketua nanti ya dengan ketua yang ditunjuk oleh Pak Deputi dan apa namanya kayaknya di area 4 dan 5 dan 6 khususnya kita ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan ya. Yang belum ada itu kan terkait tadi soal janji yang layanan gitu ya. Terus juga belum ada ternyata kita itu yang apa namanya day to day survei gitu, yang survei layanan. Yang setiap orang pengguna layanan terus dia ngisi oh ini puas atau enggak puasnya gitu dan padahal itu Kak diperbolehkan gitu dan apa namanya malah direkomendasikan oleh teman-teman teman-teman pusat gitu ya nggak selalu melulu hanya survei yang tahunan aja yang dikeluarkan gitu dan yang paling utamanya yaitu tadi program-program kita terkait manajemen risiko itu perlu kita kebut gitu mungkin itu nggak apa-apa terima kasih atas tanggapannya tadi dari narasumber dari Pak Weda dan teman-teman. Baik, terima kasih. Mungkin sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu, kami persilakan untuk mengisi presensi pada kolom chat box yang tersedia.
Sebelum acaranya ditutup, apakah ada pertanyaan tambahan mungkin dari Bapak Ibu? Izin Kalau Bu tidak, Mary, oh ya baik, silakan Bapak. mohon maaf tadi Pak Sam menyampaikan ketua baru gitu kan. Jadi kaget juga Mas Sam. Aku baru masuk ketua baru gitu kan. Tapi kalau udah penugasan ya apapun konsekuensinya kita jalankan. Tetapi mohon maaf mungkin teman-teman yang sudah aktif meneruskan dulu Pak sambil saya bergabung. Nanti mungkin kalau udah sertijab kita akan memulai memenuhi kembali. Mudah-mudahan sih ketuanya bukan saya gitu. Ketuanya Pak Sam atau tetap siapalah yang udah senior gitu. Tapi kalau saya ya nanti kita harus tahu banyak. Pertama mungkin langkah-langkah ini kan terkait dengan ZI ya. Nanti mungkin saya juga harus belajar awal atau ya minimal teman-teman itu bisa memberikan informasi-informasi apa yang akan dilaksanakan sampai mana terus harus bagaimana. Tetapi yang proses sekarang sampai saya masuk nanti jadi ketua, kalau mudah-mudahan ada perubahan, minta tolong teman-teman tetap berjalan aja. Tadi yang disampaikan sama Pak Sam, perubahan area 4, 5, 6 tetap berjalan aja sehingga kita bisa monitor nanti pas kita mulai bergabung. Oke, itu saja teman-teman. Bu Mary, makasih. Baik Bapak, terima kasih. Mbak Mary, izin Mbak. Baik Bapak, silakan. Makasih sebelumnya tadi off cam karena ada tamu ya. Pak Waluyo, selamat datang, selamat bergabung di S3 Pagi dan Biro Keuangan tentunya. Moga-moga menjadi energi baru yang juga bisa memperkuat apa yang ada di Biro Keuangan. Di awal sesi saya memang menyampaikan akan ada perubahan karena mutasi pejabat ya, Pak Dedi 1, Dedi 2 keluar, masuk Pak Wal dan Mbak Ocha. Tentu saya juga akan mempertimbangkan tidak hanya penguasaan di bidang lingkup Biro Keuangan, tapi juga di ZE, jadi tanpa mengurangi kapasitas dan kemampuan dan komitmennya Mas Wal, memang yang akan menggantikan Pak Dedi sebagai Ketua ZE itu Bu Heni. Jadi Pak Wal menggantikan sebagai Wakil Ketua posisi di Bu Heni, kemudian Mbak Ocha menggantikan Pak Dedi Hermawan. Supaya nggak terlalu banyak goncangan juga karena memang waktu tahun ini pun tidak lama gitu ya. Jadi kalau harapan saya tadi Mbak Ocha sama Mas Wal onboarding, banyak membaca untuk bisa cepat mengikuti apa yang menjadi dasar atau norma pedoman dalam pelaksanaan tugas fungsi. Dengan demikian tidak hanya di lingkup Biro Keuangan atau perjalanan dan ADM BMN, tapi juga tetap termasuk pedoman untuk pelaksanaan ZI. Itu mungkin di pagi ini yang harus ditegaskan. Dan kalaupun nanti biasanya mutasi pejabat diikuti dengan mutasi pelaksana, sama untuk teman-teman di pelaksana yang kebetulan keluar atau ada masuk dan memegang peran di dalam tim ZI, itu juga dilakukan pergantian segera. Mungkin itu dari saya, teman-teman semua, makasih. Tetap semangat di pembangunan ZI dan pelaksanaan tugas fungsi Biro Keuangan. Makasih Mbak Mary. Terima kasih Pak Deputi. Terima kasih Bapak arahannya. Mungkin ada pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Kalau tidak kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, sepertinya tidak ada. Kita lanjut saja ke sesi yang paling terakhir yaitu sesi kuis. Nah, di sini saya akan menyapa terlebih dahulu Mas Arief, Mas Dian sebagai PSI-nya. Terima kasih Mbak Mary. Apakah suara saya didengarkan baik? Oke, terdengar Mas. Baik. Kita ada kuis ya Mas ya hari ini ya? Ya, ada kuis. Oke. Baik, terima kasih Mbak Mary sebagai MC. Bapak Ibu, hari ini kita ada kuis dan kebetulan di kuis pada pagi hari ini terdapat limit gitu kan, karena kebetulan kita belum memperbarui Kahoot-nya. Jadi hanya 40 orang gitu. Dan mungkin di season berikutnya sudah kita perbaiki. Silakan Mas Dian Ras untuk share. Baik, silakan Bapak Ibu bisa masuk ke webnya. Dan jangan lupa untuk menggunakan nama real
akan mempermudah kami untuk memberikan hadiah apabila Bapak Ibu memenangkan kuis ini. Silakan Bapak Ibu. Hanya untuk 40 orang untuk pagi hari ini. Baik, silakan Bapak Ibu. Hanya tersedia untuk 40 orang pada pagi hari ini. Mungkin di next S3 pagi akan full. Kita Oke, silakan Bapak Ibu. Waktu semakin berjalan, silakan untuk masuk ke kuis. Sebelum kita mulai. 28, 12 menit. Hari kita berlomba untuk 10 peserta lagi, silakan Bapak Ibu. Lumayan pagi-pagi dapat hadiah. Sepuluh orang. Kita tunggu 2 menit lagi ya, kalau nggak ada kita langsung mulai. Lima orang lagi, silakan. Siapa tahu rezeki pagi hari ini. Ayo pada ikut. Ayo. Hadiahnya mobil, ayo. 4 orang lagi, silakan Bapak Ibu. 3 orang lagi. Itu. 3 orang lagi. 2 orang lagi. 2 orang lagi. Oke, kalau memang sudah tidak ada. 1 orang. Oke, mulai. Mulai. Aku siap. Oke, pertanyaan pertama. 3, 2, 1. Salah satu strategi pembangunan ZI menuju WBBM adalah peningkatan tunjangan pegawai, penataan bandara, dokumentasi kegiatan penarsip yang baik, penambahan fasilitas hiburan. Silakan. Ya, ada 34 orang yang benar dan ada 6 orang yang salah. Dokumentasi kegiatan dan penataan arsip yang baik. Oke, next. Wah, scoreboardnya ada Ayasi, Rick, dan Merchant. Untuk klasemen sementara, podium. Oke, next. Salah satu tips dan trik menghadapi tim penilai WBBM, memberikan souvenir yang mewah, menambah cuti pegawai, menggunakan kalimat bernada positif, mengurangi beban kerja. Silakan Bapak Ibu. Harus cepat dan tepat.
Oke, menggunakan kalimat bernada positif. Masih ada 2 orang yang salah mengurangi beban kerja. Kita lihat podium sementara, klasmen. Bergeser. Ya, wah ada yang ganteng nih. Ayasi, ganteng, dan Rick. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Kesimpulan dari pembangunan ZI menuju WBBM adalah komitmen dan kepemimpinan fondasi utama, perayaan seremoni yang meriah wajib dilakukan, fokus utama adalah menambah fasilitas fisik, menekankan pada pengurangan anggaran. Silakan. Please. Suara satu, please. Satu lagi. Ya, 33 orang yang benar. Komitmen dan kepemimpinan menjadi fondasi yang utama. Kita lihat scoreboard. Apakah ada terjadi perubahan? Ya, ada yang naik, ada yang turun. Merchan, Rick, dan Ayasi. 3 besar. Oke, next. Pertanyaan keempat. Dalam tips dan trik di paparan, salah satu poin penting adalah menonjolkan inovasi berbasis manajemen risiko, fokus pada pembangunan gedung, menghindari penggunaan aplikasi digital, menambah pegawai kontrak. Silakan. Fokus, Bapak Ibu. Pertanyaan keempat. Menonjolkan inovasi berbasis manajemen risiko. Apakah terjadi perubahan di klasmen sementara? Satu lagi. Ya, masih memimpin. Merchan masih memimpin. Ayasi ganteng. Oke. Pertanyaan terakhir dan tetap fokus Bapak Ibu. Pertanyaan terakhir dan oke. Terus internalisasi ZI harus dilakukan dengan cara inovatif dan inklusif, efisien dan ekonomis, seremonial dan formal, tradisional dan manual. Siapakah yang akan menjadi champion pagi hari ini? Pemenang? Ya, salah. Iya benar. Iya, 34. Inovatif dan inklusif. 34 orang yang benar. Siapakah yang menjadi pemenang pada pagi hari ini? Bu Santi, juara 5 dapat voucher juga ya? Siapa? Podium 3 diisi oleh ganteng. Nggak pakai nama sendiri nggak boleh. Kedua Ayasi dan terakhir adalah siapa? Merchan. Iya. Silakan. Nomor 1 sama 3. Silakan Gugur. di screenshot. Terima kasih Bapak Ibu dan kita sudah dapat pemenangnya. Pemenang akan dihubungi oleh area 1 Biro Keuangan. Saya kembalikan ke Mbak Mary MC. Silakan Mbak Mary. Baik, terima kasih Mas Arief. Merchan sama Ayah ganteng nggak pakai nama asli. Mohon izin, Bapak Ibu, kami informasikan terlebih dahulu untuk jangan lupa mengisi link presensi pada kolom chat box yang tersedia. Kami dari tim S3 Pagi memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama acara berlangsung. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang bersedia memberikan sharing knowledge-nya. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya yang telah memberikan waktunya untuk mengikuti acara S3 Pagi ini. Besar harapan kami dengan adanya acara ini semoga dapat memberikan manfaat yang lebih dan luar biasa untuk kemajuan Sekretariat Jenderal PRRI, terutama kepada Biro Keuangan. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada tim S3 Pagi sebagai apresiasi untuk penyelenggaraan acara ini. Kami izin undur diri dan sampai jumpa pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo, besok pakai nama lain Jo. Waalaikumsalam. Nggak pakai nama asli Gugur. Masuk lagi. Jangan dikeluarin vouchernya. Izin live Bapak Ibu. Vouchernya jangan dikeluarin.